Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Masih pada ingat kan guru pengampu mata pelajaran PPKN kelas 7 siapa aja? Di sini ada Bu Yusnaili, ada Bu Anggi Trisna, ada Bu Ismi Aziz, dan ada Bu Siti Mutiah. Kemudian materi pembelajaran pertemuan kedua kita yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian tujuan pembelajaran kita memiliki sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu memiliki sikap peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Lalu menganalisis peristiwa Rengas Dengklok, menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam penyusunan naskah proklamasi, menyebutkan hasil sidang PPKI, serta menyusun dan menyajikan laporan hasil telaah tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat sebagai PPKI atau bisa juga disebut dengan istilah Dokuritsu Junbi Inkai. Pada keesokan harinya, di tanggal 8 Agustus 1945, tiga tokoh penting berkunjung menemui Jenderal Besar Terauchi dan Saikoshi Kikan untuk mengadakan musyawarah. Pada hari itu, akhirnya Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah terhadap sekutu. Melihat situasi yang demikian pun, Insinyur Soekarno tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya. Beliau mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin. Anggota PPKI pun bertambah 6 orang lagi sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda karena terjadi perbedaan pendapat antara para pejuang kemerdekaan dari golongan tua dan golongan muda. Golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945. Mereka khawatir bila terlalu lama, maka akan terjadi kekosongan kekuasaan dan Belanda akan kembali ke Indonesia. Sedangkan golongan tua ingin kemerdekaan diproklamasikan melalui PPKI yang terbentuk sebelumnya, setelah seluruh persiapan kemerdekaan selesai. Sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka berharap Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno dan Hatta menolak usul ini. Lalu Ahmad Subarjo datang untuk menengahi perdebatan antar golongan tua dan golongan muda. Ia memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Maka para pemuda bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta beserta rombongannya untuk kembali ke Jakarta. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta. Di sana mereka menetap di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1.
Kala itu, Laksamana Maeda bersedia menyediakan rumahnya dan menjamin keselamatan Soekarno-Hatta. Di rumah Laksamana Maeda, mereka menyusun dan merumuskan naskah proklamasi. Berikut adalah tulisan tangan Soekarno dan teks proklamasi yang telah diketik. Tokoh-tokoh proklamasi dan peranannya. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Ia merumuskan dan membaca naskah proklamasi. Lalu ada Muhammad Hatta. Ia merumuskan dan mendampingi Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Lalu ada Ahmad Subarjo. Ia menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dan turut merumuskan naskah proklamasi. Lalu ada Fatmawati yang menjahit bendera merah putih. Kemudian ada Sayute Melik. Ia mengetik naskah proklamasi. Selanjutnya Soekarni. Ia mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu ada Latif Hendraningrat. Ia menaikkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. Kemudian Laksamana Maeda menyediakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Pada 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, terpilihnya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Dan yang ketiga adalah mereka membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat KNIP. Pada sidang PPKI tersebut, rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama. Sila pertama semula berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan kalimat tersebut, akhirnya tokoh pendiri bangsa melakukan musyawarah dan berunding untuk mencapai mufakat. Akhirnya kalimat tersebut pun diubah menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.